Di Tanah Sere, sebuah negeri maritim yang makmur di ujung timur Nusantara, legenda selalu berbisik tentang sebuah janji kuno. Janji itu adalah tentang Sotsat kegelapan, di mana seorang pelaut yang terpilih akan berlayar bukan di atas air, melainkan menembus batas langit itu sendiri. Ribuan tahun lalu, nenek moyang Tanah Sere dianugerahi berkat angin oleh dewa-dewa. Sebuah karunia yang memastikan layar mereka selalu terisi dan hasil laut mereka berlimpah. Namun, keserakahan manusia dan pelanggaran sumpah suci telah membuat berkat angin ditarik, meninggalkan negeri itu dalam kekeringan yang perlahan mencekik. Laut membiru tetapi sepi, angin bertiup lemah, dan tanah-tanah Sereh retak seperti kulit ular tua. Di antara keputusasaan itu, hiduplah Bima Lamba, seorang pembuat perahu pinisi, termuda dan paling berbakat yang pernah ada. Bima tidak mewarisi kekayaan. Ia hanya mewarisi pengetahuan rahasia tentang kayu hidup, material yang diambil dari pohon yang hanya tumbuh di malam bulan mati. Ia memiliki tatapan mata yang dalam dan tenang, seolah ia bisa melihat bentuk perahu di dalam setiap batang kayu yang ia sentuh. Para tetua desa menaruh harapan terakhir pada Bima, menugaskannya membangun Finisi, penjemput berkat, sebuah kapal yang harus menantang maut. Bima menerima tugas itu dengan hikmat. Ia tahu, perahu ini harus lebih dari sekadar kapal. Ia harus menjadi jembatan antara dunia fana dan alam dewata. Selama 3 purnama, Bima bekerja tanpa lelah, menggunakan kayu hidup dan tali-tali rami yang ditenun oleh tangan para perawan desa. Ia menamai mahakaryanya Naga Langit, karena bentuk haluannya menyerupai kepala naga yang menatap ke angkasa. Prosesi peluncuran Naga Langit bukanlah perayaan, melainkan ritual mistis yang dipimpin oleh dukun laut, sesepuh yang tersisa. Dukun laut memberikan Bima sebuah liontin, batu meteor kecil, satu-satunya benda yang diyakini berasal dari langit. Liontin ini adalah kompas Bima. Ia tidak menunjuk utara, melainkan gerbang angin, bisik dukun laut. Matanya berkaca-kaca. Setelah ritual, Bima Lamba menaiki Naga Langit sendirian, membawa bekal seadanya dan harapan seluruh negeri. Ia hanya perlu mencari 2 hal: gerbang angin dan sosok legendaris yang dikenal sebagai Karaeng Bintang. Penjaga berkat angin, perjalanan dimulai. Naga Langit membelah laut yang tenang. Angin yang lemah membuat layar besar itu hampir tak bergerak. Bima Lamba tidak gentar. Ia menyanyikan lagu-lagu kuno, memanggil arwah para leluhur untuk membimbing haluannya. 3 hari pertama adalah ujian kesabaran. Namun Bima tetap teguh. Ia tahu Naga Langit memiliki jiwa. Pada malam keempat, saat Bima tertidur, ia merasakan getaran aneh. Ia terbangun dan melihat sekeliling. Permukaan laut di sekitar Naga Langit tidak lagi berupa air asin, melainkan cahaya keperakan yang berkilauan. Naga Langit, seolah merespons panggilan alam, mulai mengeluarkan cahaya hijau samar dari lambungnya. Bima menyadari Naga Langit telah memasuki perairan mistis. Tempat batas antara realitas dan mitos menjadi tipis. Mereka dihadang oleh raksasa ubur-ubur, makhluk transparan sebesar pulau kecil, yang tentakelnya memancarkan listrik dingin. Raksasa itu adalah penjaga laut yang marah karena kapal manusia berani masuk ke wilayah terlarangnya. Bima tidak menggunakan senjata. Ia meraih liontin meteor dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Liontin itu bersinar, memproyeksikan citra bintang-bintang kuno ke langit, mencerminkan pola kosmik. Citra itu meredakan amarah raksasa ubur-ubur, yang kemudian perlahan-lahan surut kembali ke kedalaman tak terhingga. Setelah selamat dari penjaga laut, Bima mengarahkan Naga Langit mengikuti arah liontin meteor. Liontin itu menuntunnya menuju cakrawala yang tidak lagi biru, melainkan berwarna ungu tua, seolah ada badai kosmik yang menunggu. Di sana, di antara awan yang bergerak sangat cepat, Bima melihatnya. Pusaran langit, pusaran angin vertikal yang menjulang ke angkasa. Pusaran langit bergemuruh, mengeluarkan suara trompet raksasa, dan menarik air laut ke atas dengan kekuatan tak terbayangkan. Ini adalah gerbang angin yang diceritakan para tetua, jembatan berbahaya menuju negeri di balik bintang. Bima harus membuat keputusan. Berlayar ke dalam pusaran berarti melepaskan diri sepenuhnya dari hukum alam yang ia kenal. Ia menambatkan dirinya ke tiang utama, memegang kemudi dengan erat, dan berbisik, "Kita pergi, Naga Langit." Saat Naga Langit memasuki pusaran langit, guncangan hebat terjadi. Kayu hidup di lambung kapal menjerit. Tiba-tiba, tali-tali rami di layar terlepas, berubah menjadi serat-serat cahaya yang menjahit dirinya
kembali menjadi kain pelangi. Layar pinisi itu kini terbuat dari cahaya nebula, menangkap energi angin kosmik, bukan udara fana. Air laut yang terangkat oleh pusaran itu membersihkan bagian bawah lambung kapal, menghilangkan lumut dan jejak kehidupan laut. Dalam sekejap, naga langit melesat ke atas, meninggalkan gravitasi bumi, berlayar melintasi lapisan atmosfer. Bima Lamba melihat ke bawah, menyaksikan tanah sereh, negerinya, terlihat kecil dan rentan, dibalut warna coklat kering. Perahu pinisi itu sekarang menjadi benda langit. Perahu layar yang diapit oleh bintang-bintang dan planet-planet yang berputar. Namun, tantangan terbesar Bima bukanlah ketinggian, melainkan sang kehampaan. Di tengah angkasa, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada bau laut, tidak ada suara deburan ombak, hanya keheningan total. Keheningan ini menguji keimanan Bima, mengancam untuk menelan akal sehatnya. Tiba-tiba, naga langit berhenti total, seolah ada tali tak kasat mata yang menahannya. Di kejauhan, muncul sosok Karaeng Bintang, sang legendaris, mengambang di antara bintang-bintang yang berkilauan. Karaeng Bintang bukanlah dewa, melainkan arwah seorang pelaut kuno, yang berhasil mencapai langit dan menjadi penjaga berkat angin. Sosoknya dihiasi jubah dari cahaya bulan dan mahkota dari meteor yang dingin. Karaeng Bintang memandang Bima dengan tatapan yang mengandung kebijaksanaan ribuan tahun. Bima Lamba, kau berani datang ke tempat ini dengan perahu kayu. Apa yang kau tawarkan kepada langit sebagai ganti dari berkat angin? Tanya Karaeng Bintang. Suaranya seperti bisikan angin kosmik. Bima tahu, ia harus menawarkan lebih dari sekadar emas atau permata. Hamba tawarkan kebenaran, Karaeng Bintang, jawab Bima, berdiri tegak di tengah geladak naga langit. Kebenaran bahwa kesalahan nenek moyang bukanlah kesalahan anak cucunya, bahwa keserakahan telah diganti dengan keputusasaan. Kami telah melupakan laut, dan kini laut melupakan kami. Lanjut Bima dengan jujur. Karaeng Bintang tersenyum tipis, senyum yang tidak memancarkan kegembiraan, melainkan kesedihan mendalam. Kebenaran itu menyakitkan, Bima, tetapi itu belum cukup untuk membalikan kutukan kuno. Langit menuntut pengorbanan yang sama nilainya dengan berkat yang kau minta. Bima memikirkan bekalnya, hartanya. Semuanya tak berarti di tempat ini. Ia memandang naga langit, pinisi yang ia cintai, seperti nyawanya sendiri. Ambillah naga langit, Karaeng Bintang. Ambil perahu yang kucintai, agar rakyatku bisa hidup, kata Bima, matanya memancarkan ketulusan. Pengorbanan Bima adalah melepaskan satu-satunya harta yang menghubungkannya dengan identitasnya sebagai pelaut. Karaeng Bintang terdiam lama, menimbang keputusan itu. Ia mendekat ke pinisi naga langit. Jarinya yang bercahaya menyentuh tiang utama kapal. Seketika, naga langit mulai bersinar lebih terang. Kayu hidupnya melepaskan energi terakhirnya. Karaeng Bintang mengambil jiwa naga langit, mengubahnya menjadi konstelasi bintang di langit. Kapal itu tidak hilang. Ia menjadi gugusan bintang baru yang dikenal sebagai rasi perahu Bima. Bima Lamba kini berdiri di atas lambung perahu yang rapuh, yang hanya tinggal sisi-sisi kayu biasa. Pengorbananmu diterima, Bima Lamba. Engkau telah membuktikan bahwa cinta pada tanah airmu lebih besar daripada cinta pada karyamu, kata Karaeng Bintang. Karaeng Bintang kemudian memberikan Bima sebuah guci kecil, terbuat dari cangkang kerang mutiara langit. Di dalamnya terdapat embun pagi pertama dari langit. Tumpahkan di muara sungai Tanah Sereh saat bulan baru terbit. Perintahnya. Embun itu adalah inti dari berkat angin, air kehidupan yang akan menyegarkan kembali tanah yang kering. Bima menerima guci itu, membungkuk hormat kepada Karaeng Bintang yang kini mulai memudar menjadi cahaya. Dengan isyarat terakhir, Karaeng Bintang membuka jalan kembali, sebuah lubang cacing yang berputar cepat, kembali menuju pusaran langit. Bima menaiki sisa-sisa perahunya, yang kini seperti rakit sederhana, dan membiarkan dirinya ditarik oleh arus kosmik. Perjalanan turun jauh lebih cepat dan lebih bergejolak, penuh suara gemuruh dan guncangan. Ia kembali jatuh ke laut Tanah Sereh. Sisa-sisa kapal yang ia cintai tenggelam perlahan ke dasar samudra. Bima Lamba berenang menuju pantai, menggenggam guci embun pagi dengan sekuat tenaga. Ia tiba di daratan saat fajar, disambut oleh dukun laut dan para tetua yang menunggu dengan penuh harap. Bima menunjukkan guci kecil itu, menjelaskan pengorbanannya di langit. Para tetua menangis, bukan karena sedih, melainkan karena haru akan keberanian dan ketulusan Bima. Sesuai instruksi, pada malam bulan baru, Bima dan seluruh penduduk desa berkumpul di muara sungai yang kering. Bima memanjatkan doa terakhirnya.
doa seorang pelaut yang kini telah kehilangan kapalnya. Kemudian, ia membuka guci kerang langit dan menumpahkan setetes embun pagi ke pasir kering. Satu tetes itu segera menyebar, mengeluarkan aroma segar yang belum pernah tercium di tanah Sereh selama bertahun-tahun. Dari satu tetes itu muncul gelombang air jernih, mengalir deras, mengisi sungai yang mati. Air itu memancar ke seluruh tanah, menghidupkan kembali akar-akar yang layu dan menghijaukan daun-daun kering. Angin kencang tiba-tiba bertiup dari laut, mengisi kembali layar-layar kapal nelayan yang bersandar. Berkat angin telah kembali, tanah Sereh diselamatkan oleh pengorbanan Bima Lamba. Bima Lamba tidak membangun kapal lagi. Ia telah belajar bahwa perahu terbaik bukanlah yang terbuat dari kayu, melainkan dari jiwa. Ia menjadi pemimpin spiritual, seorang tokoh legendaris yang mengajarkan rakyatnya tentang keseimbangan antara alam dan jiwa. Kisah perahu Finisi Naga Langit yang berlayar ke langit menjadi mitos paling suci di tanah Sereh. Setiap pelaut yang berlayar di malam hari akan melihat rasi perahu Bima, dan mereka tahu itulah jiwa kapal yang dikorbankan demi cinta. Bima Lamba menunjukkan, kadangkala untuk mendapatkan sesuatu yang besar, kita harus melepaskan hal yang paling kita cintai. Mistisisme alam membalas ketulusan, dan tokoh legendaris dilahirkan dari pengorbanan sederhana seorang manusia. Selamanya di tanah Sereh, ketika angin bertiup kencang, mereka tahu itu adalah tiupan berkat angin dari naga langit. Kisah ini adalah bukti bahwa fantasi sejarah selalu berakar pada kebenaran spiritual dan ketulusan hati. Inilah akhir dari kisah benar perahu Finisi yang berlayar ke langit, sebuah narasi tentang mistis, alam dan pengorbanan agung. Jika kisah epik Bima Lamba dan Naga Langit ini menyentuh hati Anda, tunjukkan dukungan Anda dengan komen di bawah tentang apa arti pengorbanan sejati bagi Anda. Jangan lupa like video ini, share kisah fantasi sejarah ini kepada teman-teman, dan segera subscribe channel Narasi Sastra untuk terus menyimak legenda-legenda Nusantara yang penuh misteri dan makna. Terima kasih.